Amin Rais tak patah arang setelah gagal melobi MPR Bambang Susatyo agar menyetujui terjadinya pemilihan presiden langsung. Kini Amin Rais melobi Ketua DPD RI Lanyala Mataliti untuk mengajukan atau mengamandemen UUD 45 kembali kepada MPR lagi. Kita mengingat kembali, tergarisbawahi omongannya Mahfud MD yang pada masa kemarin itu menjadi tokoh penting sekali. Omongannya itu dibuat orang, dibuat wartawan. Nah, saya masih ingat ini Mahfud MD mengatakan bahwa karena pemilihan gubernur, wali kota dan bupati itu langsung ke masyarakat, ke rakyat, maka 90% calon kepala daerah itu, calon gubernur atau wali kota atau bupati, 90% itu dibiayai oleh cukong, istilah dia cukong. Ya. Tidak ada taipan, nggak ada mafia, nggak ada, tapi dia menggunakan cukong. Kalau saya itu 3 mafia, taipan, cukong itu gerombolan anti demokrasi. Nah, kemudian kembali ke Mahfud, dia mengatakan 74% dari pemenang pilkada itu adalah dibiayai oleh cukong. Nah, yang bilang Mahfud itu, dan saya setuju. Jadi Mahfud dalam hal ini jujur, lumayan ya. Nah, karena itu saya melihat negeri yang besar ini itu yang terbelajar, bisa memikir keadaan bangsanya, bisa melihat masa depannya, itu kira-kira kan lulusan SMA ke atas. Nah, padahal bagian terbesar bangsa ini itu yang paling banyak itu lulusan SD dan maksimal SMP. Bahkan yang nggak sekolah ada 9% kalau tidak salah. Nah, kita bayangkan kalau bangsa kita cinta ini di lapisan bawah yang banyak ini belum cukup terpelajar, itu namanya gampang dibelak-belokkan, apalagi dibeli dengan segepok rupiah. Itulah alasan Amin Rais yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh-bodoh sehingga gampang dibodohi. Oleh karenanya Amin Rais meminta kepada DPD RI agar mengembalikan presiden dipilih oleh MPR lagi. Dan akhirnya DPD menyetujui usul daripada Amin Rais agar presiden dipilih kembali oleh MPR. Kita punya proposal bahwa DPD pada tanggal 14 Juli 2023 telah memutuskan untuk kita mengajukan 5 proposal yang tadi saya bacakan itu. Nah, salah satunya itu. Jadi kita sudah waktunya ini mengembalikan pemilihan presiden itu di MPR supaya tidak melibatkan yang rakyat yang dulu pemikirannya Pak Prof. Amin tidak bisa dibeli, ternyata mudah sekali dibeli. Ya, itulah Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang mengisyaratkan menyetujui usul Amin Rais agar kembali presiden dipilih oleh MPR. Amin Rais dan Lanyala Mataliti juga mengakui kalau Prabowo menyetujui bahwa presiden dipilih kembali oleh MPR. Amin Rais dan Lanyala Mataliti juga mengakui kalau Prabowo menyetujui bahwa presiden dikembalikan kepada MPR kembali, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Bapak yakin itu akan bisa 2009 dilaksanakan ide tadi misalnya? Karena mengingat ini kan presiden sudah terpilih, ada durasi waktu. Ya harus bisa lah, Pak Prabowo juga mau kok. Ya, Prabowo mau. Pak Prabowo jelas mau. Oke. Misi-misinya Pak Prabowo jelas, kembalikan Undang-Undang 45 sesuai Dan Pak dengan Prabowo itu orang pinter, butuh buku dia. dia baca buku Jangan dibandingkan lah ya. Optimis 2029 akan berubah. Sebelum 2029. Paradok itu baca Paradok itu bukunya Pak Prabowo. Apalagi ada gurunya Pak Prabowo di sini.
Ya, itulah pernyataan Lanyala Mataliti dan Amin Rais yang mengatakan bahwa Prabowo pasti menyetujui terhadap usulan Amin Rais dan Lanyala Mataliti agar presiden dipilih kembali oleh MPR, dikarenakan di sini ada gurunya. Ya, gurunya Prabowo Subianto. Ya, di belakangnya Amin Rais ini adalah yang pakai peci haji dan berjenggot panjang, itu adalah gurunya gurunya Prabowo Subianto maksud saya. Lalu bagaimana pendapat Benny Kaharman dari Demokrat terkait kembalinya naskah UUD 45 agar MPR kembali memilih presiden? Tidak ada rekomendasi pembahasan di Badan Pengkajian untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tidak. Tetapi wacana untuk melakukan kembali amandemen guna menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen yang sudah dilakukan 4 kali amandemen itu menurut Badan Pengkajian perlu disempurnakan. Perlu ada kejelasan sejumlah pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Itulah pendapat daripada Benny Kaharman mengenai peluang UUD 45 kembali ke naskah aslinya. Lalu bagaimana pendapat Usman Sabtaudang Ketua Hanura? Itu DPD mau perjuangkan itu. Itu nanti saya lihat mekanismenya mereka seperti dijelaskan oleh ketua tadi, itu yang harus dilihat maknanya daripada perubahan itu. So, undang-undang itu bukan harus diganti, tapi diperbaiki, diperkuat gitu. Nah, memperkuat tadi kalau diganti itu sudah salah. Dalam undang-undang itu memperbaikannya boleh, tapi mengganti itu nggak bisa segampang itu, ya kan? Founding father kita itu sudah membangun satu sistem yang sudah betul-betul untuk kepentingan bangsa ini, itu ya. Tapi Pak Oso setuju nggak balik lagi ke UUD 45 naskah asli? Kenapa tidak kalau itu Jelajahi. Ya, Usman Sabtaudang mengaku setuju, namun demikian sangat sulit untuk kembali ke UUD 45 karena otomatis banyak masyarakat yang tidak setuju dikarenakan sudah menikmati pemilihan umum langsung ini dan ternyata tidak berpengaruh apa-apa, artinya tidak ada persoalan yang genting agar pemilu dikembalikan kepada MPR kembali. Demikian juga dengan PDIP setuju wacana kembalinya pemilihan presiden oleh MPR. Kesejahteraan rakyat. Nah, yang kami inginkan sebenarnya bukan pada sisi sistem pemilihannya, bukan pada sisi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945-nya yang asli. Ya, karena perkembangan zaman sudah berubah. Yang kami inginkan adalah perbaikan pada sisi pemilunya, supaya tidak brutal, supaya untuk mengurangi kos. Kan pemilu sekarang ini kan memang pemilu sama dengan biaya, Ongkos politik. ongkos politik lah ya. Ya, itulah PDIP yang sangat keberatan dengan pilkada langsung dikarenakan biaya politik begitu sangat tinggi dan menyetujui bila presiden dipilih langsung oleh MPR kembali sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Sementara Partai Amanat Nasional sendiri malah menolak pemilihan presiden oleh MPR kembali sebagaimana UUD 45 dikarenakan melanggar spirit reformasi. PAN bisa dipastikan di sini bahwa PAN menolak sudah pasti ya, tidak akan. PAN sudah pasti menolak sistem pemilihan presiden di MPR karena itu melanggar spirit reformasi dan melanggar proses Aufklärung, gerakan Aufklärung, pencerahan. Kita kembali ke masa-masa demokrasi primitif. Pak Amin senior Anda di PAN dulu. Itu perlu, karena Pak Amin kan kalimatnya begini. Ya, saya dulu melihat tidak mungkin
menyogok 127 orang. Kalau sekarang kok jadi mungkin. Jadi kalau kembali ke MPR ya kenapa tidak? Why not katanya. Satirnya di situ Mas. Satirnya di Ya, situ. kan ini persoalan money politik sebenarnya ya kan. Tapi gini Proses Sese, penyelenggaraan Jangan dikembalikan, jangan iya. Jadi kalau sistem apapun itu menurut saya tidak bisa bersih dari money politik. Justru saya khawatir dengan proses di MPR money politik asumsi ya kan juga bisa semakin masif kan. Satu, jumlah MPR yang sangat sedikit, mudah untuk dikonsolidasi dan diorganisasi, kan mudah. ya. Kalau kemudian 270 masyarakat Indonesia kan tidak mudah untuk melakukan money politik. Itulah tanggapan daripada Partai Amanat Nasional yang menolak terhadap wacana pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR kembali sebagaimana usulan DPD dan Amin Rais. Selain Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat pun menolak dipilihnya kembali presiden oleh MPR. Yang enggak lah, itu namanya setback atau kemunduran. Kita hari ini telah punya demokrasi yang bergerak maju, yaitu yang dipilih langsung oleh rakyat gitu. Mengapa kemudian kita malah mundur? Kan kita, demokrasi kita hari ini yang dipilih langsung oleh rakyat ya. Ini merupakan koreksi atas apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era-era sebelumnya. Sehingga bagi kami kalau kemudian kita kembalikan ke MPR, ini namanya penyimpangan, itu satu hal gitu. Yang kedua yang kita mesti lihat dan cermati, ini kan kita baru selesai pemilu loh. Iya kan, selesai pemilu, udah aman, nyaman, tenang, dan kita juga lihat bagaimana Pak Prabowo hari ini dan Pak Jokowi bersinergi ya, bagaimana ke depannya pembangunan akan bisa makin baik gitu loh semangatnya. Itulah pendapat Demokrat yang tidak mau apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Terkait adanya ketimbangan-ketimbangan itu masih bisa diperbaiki kembali.